Aboda atau aboda tadi, saudara, itu punya arti makna yang dalam. Jadi hubungan kita vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal kita sesama manusia. Makanya kenapa Tuhan Kristen saja yang mati di salib? Kenapa Tuhan yang lain tidak ada mati di salib? Saudara mungkin berkata, karena menebus manusia berdosa. Tetapi ada makna lain. Dia mau kasih tahu, hei, kau hubungan vertikal, kau juga hubungan horizontal.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa hadirat urapan kuasa-Mu yang Kau impartasikan kepada kami, sehingga kami bersukacita, bergembira, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kami kegembiraan itu, sukacita itu. Tuhan Yesus, Engkaulah masa depan kami, harta kami, kekayaan kami. Di luar Yesus kami binasa, hanya di dalam Yesus kami menerima keselamatan yang pasti. Kami bersyukur Tuhan, ini dikejar oleh bangsa-bangsa, ini cari oleh bangsa-bangsa, tapi mereka tidak menemukannya. Puji Tuhan, kami tidak mencari, tapi Tuhan yang mencari kami. Tuhan yang memberikan keselamatan itu kepada kami, sehingga kami hari ini berkumpul, bersyukur dengan cara beribadah, memuji Yesus, menyembah Yesus, karena kami tahu Dialah yang menyelamatkan kami. Seharusnya kami binasa, seharusnya kami masuk neraka, tapi lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, kami semua menerima keselamatan yang kekal, hidup yang kekal bersama Dia di kerajaan sorga yang agung, yang mulia, yang tidak tergambarkan. Saking luar biasanya, saking indahnya, saking dahsyatnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah menerima itu karena kami beriman di dalam Yesus. Urapi lidah hamba-Mu supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, kami isi dengan apa? Roh Kudus, urapi hamba-Mu supaya bukan lagi aku yang berkata-kata, tapi Tuhan yang mengajari lidah bibirku untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Karena hanya kebenaran Tuhan yang bisa, yang mampu memerdekakan kami. Sekeras apapun hati orang, tapi kebenaran Tuhan mampu, akan melunakkan, akan memberikan kepada hatinya yang lembut, hati yang lembut. Oh Tuhan Yesus, kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, ilah-ilah zaman, roh teritorial yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Berikan juga kepada mereka Tuhan, oh haleluya, fokus Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar bangku-bangku yang mereka duduk ini tuh dingin, sehingga waktu firman Tuhan diberitakan mereka tidak kepanasan. Oh, karena bangku-bangku dibuat Tuhan dingin, sehingga mereka boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Wah, ini sudah hujan di luar ya. Harus meriah ya. Iya, ada orang yang susah berekspresi, saudara. Ada ya. Tapi kalau kita mau berubah, pasti Tuhan mampu merubahnya. Haleluya. Oke, kita 3, 2, 1. Berubah, menyangka, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Tidak mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dalam Yesus kita katakan segala kata tidak ada yang mustahil bagi orang. Haleluya! Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Hadirat urapan kuasanya bekerja atas saudara. Ulaban saika babaya. Hilaba yoba ada urapan saudara. Terima impartasi, terima kuasa, terima urapan dari Yesus. In Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, pasti semua kita tahu bahwa kita ini sedang beribadah ya. Tetapi apa tujuan kita ibadah? Itu sangat penting ya. Untuk kita bisa memahami tujuan ibadah, tentu kita harus tahu ibadah itu apa sih sebenarnya, kan begitu ya, saudaraku. Karena kalau kita nggak paham apa itu ibadah, ya kita hanya memuji-muji, menyanyi, menyembah, tapi kita nggak tahu selanjutnya kita harus buat apa. Ya hanya sebatas itu saja, saudara. Itu sebabnya perlu kita mendengarkan firman, supaya kita tahu sebenarnya apa sih ibadah itu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya ibadah itu ya ivoda pakai v ya, ivoda atau ivoda diterjemahkan ke Arab ibadah. Jadi kita sebenarnya menggunakan bahasa Arab ini. Ya, ibadah. Ya. Iya,
Ya, itu karena mungkin terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia begitu. Ya udah, ya. Makanya saudara kita baca 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2 dulu. 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Maksud saya Titus 1 ya. Ya. Oke, Titus 1 ayat 1 dan 2. Sudah? 3, 2, 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Iya, saudara, jelas ya, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Jadi dia hamba Tuhan dan Rasul Yesus Kristus ya, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah ya. Memelihara iman. Jadi walaupun kita sudah punya iman, saudara, harus ada yang memelihara. Itulah perlunya penggembalaan, memelihara iman kita. Makanya seorang gembala itu harus dihargai, harus dihormati. Bahkan ya harus kita perlakukan yang spesial. Ya, makanya banyak orang-orang ya di gereja-gereja lain, bukan gereja kita ya, itu gembalanya itu seperti raja dibuat. Salah kan? Tergantung ya, dari perspektif mana kita melihatnya, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bisa salah, bisa tidak. Kalau mereka melakukan itu karena mereka tahu bahwa seorang gembala ini memelihara iman mereka, seorang gembala ini diutus oleh Tuhan untuk memelihara iman mereka, dan mereka melakukan itu tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan, ya itu nggak salah. Tapi kalau memperlakukan seorang hamba Tuhan berlebihan karena mengkultuskan, dianggapnya hamba Tuhan itu hebat, itu yang salah, itu yang keliru. Yang hebat hanya Yesus. Berikan sorak-sorai kepada Yesus. Haleluya. Jadi saudara, di sini dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman. Ya. Terus orang-orang pilihan Allah, dan saudara-saudara ini pilihan Tuhan. Kalau nggak dipilih Tuhan, nggak mungkin saudara ada di sini ya. Dan pengetahuan akan kebenaran. Berarti untuk kita bisa tahu kebenaran harus ada pengetahuan. Ya. Jadi nggak bisa kita tahu kebenaran tanpa pengetahuan ya. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dimakan oleh si Adam dan Hawa. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang dari Tuhan ya, yaitu pengetahuan untuk memahami kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, ternyata dalam ibadah itu saudara ya, itu punya arti yang sangat luar biasa. Makanya Paulus mengatakan ya, supaya mereka umat pilihan Tuhan ini, orang-orang ini terpelihara imannya. Terpelihara imannya dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Kebenaran itu di mana disingkapkan? Di situ ya, waktu kita ibadah ya. Ya, ibadah. Jadi saudara terus satu lagi. Oke, 3, 2, 1. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum perubahan sama sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta. Saudara, karena yang disingkapkan oleh seorang pengkhotbah ini bukan hal-hal yang lahiriah yang bisa kita jangkau dengan tangan kita, yang bisa dijangkau dengan mata kita, pikiran kita, atau panca indera kita. Kita punya 5 panca indera. Makanya Tuhan kasih satu lagi, yaitu panca indera rohani. Jadi 6 panca indera kita. Selain dari yang 5 ada satu, yaitu panca indera rohani. Panca indera rohani ini saudara bisa kita dapatkan, kita peroleh kalau kita mengenal kebenaran. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itulah pentingnya mengenal kebenaran. Kebenaran di sini saudaraku yang saya kasih bukan kebenaran umum. Ya, bukan kebenaran persepakatan, bukan juga kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran mutlak. Ya, karena ada 4 kebenaran. Ya, yang pertama itu kebenaran yang disepakati. Misalnya, ya, ini kertas ini saya katakan putih ya, kertas ini putih ya, putih. Saudara, ya, kenapa saya bilang ini putih? Nenek moyang saya ngajarkan putih. Tapi kalau kita buat eksperimen, ada kurang lebih 100 orang anak yang umur setahun kita taruh
di satu pulau nggak boleh berinteraksi dengan orang lain, kita ajarkan ini hitam, pasti nanti setelah umur 20 tahun kita bebaskan dia dari pulau itu, dia akan berkata kepada orang luar, itu warnanya hitam. Orang luar bilang, bukan, itu putih. Nah, itu kesepakatannya. Jadi ini sebenarnya sistem. Di sini baru saya tahu ya, kenapa semua negara mengatakan ini warna putih. Semua negara. Nggak ada negara manapun yang mengatakan ini hitam. Walaupun bahasanya beda, tapi artinya tetap putih. Ngeri ya sistem ini ya. Ini sistem, saudara. One system, one man, one country ya. Itulah nanti antikristus ya. Jadi kita memang nggak bisa terlepas dari sistem itu karena kita ada di situ ya. Tetapi bukan berarti kita terikat dengan sistem itu ya. Saudara, kalau kita mau sekarang bergabung bilang ini hitam ya bisa saja. Nah, itu kesepakatan saja. Yang kedua, itu kebenaran umum. Kebenaran umum itu saudara, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang punya Tuhan yang tidak beragama, yang beragama pasti dia tahu. Kalau mengambil punya barang temannya atau mencuri, pasti salah, dia tahu. Entah itu dia tidak tahu dosa, tapi dia tahu salah. Tahu dia kalau dicubit temannya sakit, karena dia merasakan juga kalau dicubit sakit. Itu umum aja ya, umum. Tapi ada namanya kebenaran diri sendiri. Itu ada di Roma 10 ayat 2 dan 3. Mereka tidak takut kepada kebenaran Allah karena mendirikan kebenaran diri sendiri. Nah, ini saudara, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang suka katakan amin. Haleluya. Itu tidak bisa tawar-menawar ya. Tidak bisa itu diganggu-gugat. Itu kebenaran mutlak. Jadi saudara, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini saudara ya tidak dipahami oleh pemikiran manusiawi. Kebenaran mutlak ini hanya dipahami oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyingkapkan di dalam diri kita, baru kita tahu. Oh iya, ini kebenaran itu. Tapi kalau Tuhan nggak menyingkapkannya, kita nggak tahu. Itulah perlunya ada namanya penggembalaan. Penggembalaan, kenapa? Supaya gembala ini dia bergulat dengan Tuhan untuk minta Tuhan kasih paham. Ya, nah ini dikatakan di sini, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta. Haleluya. Saudara, ini nggak mungkin bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah. Sekalipun mungkin sekolah formal kita S1, S2, S3, STLM, SLM, kita nggak bisa menyingkapkan ini. Ini hanya bisa disingkapkan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Ini masalah sesuatu ya yang sebenarnya tidak masalah, tapi bisa jadi masalah bagi orang-orang yang hidupnya bermasalah. Sebab apa? Sebab dia nggak bisa lihat itu. Makanya dia punya hidup, ya punya hidup itu, dia punya hidup ya. Tetapi dia nggak ngerti harus buat apa. Dia punya hidup tapi dia nggak ngerti harus buat apa. Karena apa? Karena dia nggak mengerti kebenaran. Padahal di sini jelas ya, tujuan hidup kita adalah untuk meraih yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Yaitu hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah avoda atau aboda tadi ya. Ya, itu kebenaran mutlak ya, yang nggak bisa ditawar-tawar ya. Nah, coba kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, kebenaran mutlak itu menguasai hidup kita. Ya, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara demi firman Allah mengajarkan kamu supaya kamu Saudara, ketika tadi kita memuji menyembah Tuhan, memang kita menyembah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau kita nggak punya anggota tubuh, maka kita nggak bisa ekspresikan apa yang ada di dalam kita. Tapi karena kita punya anggota tubuh, kita bisa ekspresikan. Makanya tadi pemimpin pujian gini-ginilah, ya, gini-ginilah.
Terus yang di belakang juga gini-ginilah, gini-ginilah. Itu artinya mengekspresikan apa yang terjadi di dalam roh kita. Ya. Nah, makanya saudara, jangan kita berpikir bahwa anggota tubuh ini tidak dinilai oleh Tuhan, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Gerakan-gerakan apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu ada nilainya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu ada nilainya. Ya. Makanya saudara jangan waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan kayak patung. Haleluya. Iya. Jadi nanti kalau saudara kayak patung, ya, nanti Tuhan buat di sini patung-patung. Jadi saya khotbah, ya, kepada patung-patung. Ya, saudara harus ekspresikan apa yang ada dalam roh saudara. Jadi nanti keluarnya plong, ya. Kenapa orang marah? Rata-rata orang setelah marah ada dua kemungkinan. Pertama dia nyesal karena dia tahu kebenaran, tapi di sisi lain puas juga. Ya. Nah, saudara, kenapa kita harus mengekspresikan tadi? Bukan dengan marah, tapi dengan sukacita, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Yesus lewat darahnya. Inilah tadi hidup yang kekal. Itu yang diajarkan dari hidup yang kekal itu. Makanya kita harus mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita dalam kekudusannya. Yang percaya katakan amin. Ketika kita melakukan itu, saudara, apa yang sedang terjadi dalam roh kita, dalam pikiran kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam pikiran kita, dalam roh kita. Kita baca, next. Apa yang terjadi kira-kira? 3, 2, 1. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu dalam dirimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita tadi melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan ekspresi yang betul-betul bebas, tidak terhalang oleh situasi kondisi apapun, oleh masalah apapun, kita sungguh-sungguh mengekspresikannya. Roh Kudus bekerja, dia akan memperbaharui budi kita. Haleluya. Banyak nama orang budi tapi nggak punya akal budi. Ya, betul. Iya, percuma namanya budi, budiman lagi. Haleluya. Tapi nggak ada akal budinya. Tuhan robah budi pengerti kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Saudara, apakah orang kalau sudah sekolah formal S3 dia bisa tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah? Belum tentu. Ya, biasanya itu terpengaruh dengan mayoritas. Saudara, saya kasih satu contoh. Seorang profesor, dia bergabung dengan orang-orang yang pendidikan moralnya lemah. Terus dia dikerumuni oleh 1000 orang yang pendidikannya lemah. Yang 1000 orang ini lempari itu kantor presiden dengan telur busuk misalnya. Profesor ini bisa ikut. Bisa ikut. Karena akal sehatnya akan kalah dengan mayoritas. Maka saudara, hati-hati dengan mayoritas. Karena mayoritas itu belum tentu benar. Kebenaran mutlak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, dibaharui akal budi kita, dibaharui. Jadi kita bisa ngerti kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa harus ada sambungannya ya? Harus ada sambungannya, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena ada yang baik menurut orang, tapi nggak berkenan kepada Allah. Baik nggak kalau kita katakan anak kita, kau nggak usah gereja, ini hujan, nanti kau mimisan, nanti kau sakit demam. Baik nggak? Baik. Karena kita mengasihi anak kita. Tapi apakah itu kehendak Allah? Ya. Cerdas semua. Kita kan dikasih pikiran. Kita bukan hanya punya otak. Jadi jangan saudara selalu bilang, otakmu di mana? Enggak usah. Di mana pikiranmu? Di mana akal budimu? Semua makhluk punya otak, ya. Semua binatang pun punya otak. Makanya kalau saya makan daging kambing selalu saya bilang, minta otaknya dong. Saya nggak bilang minta pikirannya. Haleluya. Dia nggak bisa berpikir
sehat, namanya otak kambing. Haleluya. Nah, itulah bedanya dengan manusia. Dikasih spesifik. Kita bukan punya otak kambing, kita punya otak yang dikasih akal budi, kecerdasan untuk bisa memahami kebenaran. Itulah aboda yang kita dapatkan ketika kita tadi memuji menyembah Tuhan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh. Yang suka katakan amin. Daniel bilang, Bapak sekarang kalau khotbah pasti ada Ibrani. Iya, karena supaya saudara-saudara kita dimanapun mereka yang mendengarkan saya bicara diberkati. Haleluya. Luar biasa ibadah kita beberapa minggu di sini. Ya banyak ya mereka-mereka yang terberkati ya. Jadi saudara dirubah ya supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Mana yang sempurna, mana yang berkenan di hadapan Allah. Karena kebenaran itu ada 4 tadi ya. Jadi hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang bisa mengetahui kebenaran Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa, tak ada halangan, tak ada hambatan. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, bahkan dihina, dicaci maki, tapi kita bisa mengekspresikan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Waktu kita memuji menyembah, apa yang terjadi saudara? Kita baca di 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. 3, 2, 1. Dan sesungguhnya aku merasa ibadat kita, dia akan menyatakan dirinya kepada manusia yang mendatangkan karena roh yang menyatakan dirinya kepada mereka yang diperintahkan kepada bangsa yang tidak Allah, yang dipercayai dunia, yang akan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Ini yang kita alami. Ya, ini rahasia. Nggak mungkin orang bisa ngalami kalau dia nggak membuka hati, kalau dia nggak sungguh-sungguh mengekspresikan hidupnya kepada Tuhan dalam pujian penyembahan. Mungkin memang di luar kau tadi buat salah, tapi ketika kau datang kepada Tuhan, kau minta ampun, kau ekspresikan cinta kasihmu kepada Tuhan. Di situ engkau pasti mengalami Tuhan. Di situ engkau tahu bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Saudara, seandainya semua orang itu benar, tidak ada satupun yang jatuh dalam dosa, mereka nggak tahu Tuhan itu sebaik apa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru kita tahu Tuhan baik. Apa baiknya Tuhan? Dia bukan kasih bumi, bukan kasih alam semesta, bukan kasih Mars, tapi dia kasih dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Yang paling berharga dalam hidup saudara apa? Yang paling berharga dalam hidup saudara adalah diri saudara itu sendiri. Ya. Ketika saudaraku yang saya kasih, kalau orang sudah jual diri, maka dia tidak punya harga diri. Karena dia sudah jual diri. Tapi kalau kau tidak jual diri, kau punya harga diri. Harganya berapa? Tidak ternilai. Karena kau tidak jual. Bagaimana kita bisa beli sesuatu sedangkan orang itu tidak jual itu? Nggak mungkin. Walaupun kau punya ratusan miliar, kau nggak bisa beli. Sekarang Randy tawar. Berapa Pak? Saya nggak jual. Haleluya. Haleluya. Randy bilang 1M, 2M, 3M. Karena belum saya kasih harga. Sebab saya tidak jual. Saudara, jadi kalian ini sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Makanya saudara fokus kemarin. Jangan kau hargai dirimu dengan apapun, karena kau berharga di mata Tuhan. Jadi kalau orang tanya tentang harga diri, harga dirimu itu saudara nggak bisa dinilai oleh manusia. Yang bisa menilai hanya Tuhan saja. Haleluya. Seringkali orang bilang, harga diriku jatuh nanti. Kenapa? Ya, saya makan sama anak-anak miskin di kolong jembatan. Ya, nanti harga diriku jatuh ya. Saudara, tapi dalam penilaian Tuhan beda. Ya kan? Nah, contoh kita nih, pelayanan kemarin. Contoh, nanti balik kemari ya, sebentar ya. Haleluya. Coba, apakah harga diri kita jatuh?
Iya. Sudah? Oh, belum di dia. Kabelnya. Oke. Haleluya. Nah ini. Nah, coba. Setelkan. Nggak jatuh harga diri kita, nggak jatuh. Wah, itu besok harus ditukar kabel-kabelnya. Suaranya. Puasa di bulan Ramadan. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa terus ya. Iya, tapi puasa saya bukan karena bulan Ramadan. Puasa saya itu karena saya mencintai Yesus. Suatu ya, saya harus ulangi lagi seperti yang saya ajarkan beberapa bulan yang lalu ya. Karena ini memang pas bulannya ya, bulan puasa ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya Tuhan, kita berpuasa bukan karena bulan. Kita berpuasa karena Yesus. Kita berpuasa karena ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengalami Dia. Bahkan kita puasa supaya mengkhususkan diri, memfokuskan diri, mengkhususkan diri. Ya, supaya kita bisa mendengar suara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah sampai Gereja Tambah Tembok Seribu Pintu ya. Jiwa-jiwa sudah kumpul di sana. Ini pain-pain tuannya sedang menuju tempat ya. Ya, oke. Ya, kita sampai ya. Nah, ini yang agak sulit ya. Nah, oke. Ya. Dari sana aja ya, sana becek, sini. Nah, ikuti jalan saja, dan jangan kena becek, awas. Nah, ya oke ya, sampai kita, awas tuh hujan. Dari kiri, dan ke sana, Martin. Samping sana. Martin itu. Itu dia yang bawa. Itu namanya Martin Luther. Tetap kan. Nunggu terus ya, luar biasa. Salam. Ya, terus cantik. Salam. Ini anak dioperasi. Oh. Di mana ya operasinya? Ini Rumah Sakit Fatmawati. Iya. Sini dong, datang kepala mesti. Jadi kan sini. Alah. Ya, saudara Bapak sekalian, apakah karena kita ya melakukan hal-hal seperti itu, atau apakah kita karena bergaul dengan orang-orang yang dianggap orang lain itu mungkin tidak masuk hitungan ya, bergaul dengan orang-orang yang jalanan, gelandangan dan seterusnya, harga diri kita turun? Tidak, karena penilainya Tuhan, bukan manusia. Haleluya. Sampai sekarang ada beberapa pendeta bilang saya itu gembala jalanan, pendeta jalanan, pendeta gelandangan. Gak apa-apa. Karena apa? Karena itu tidak ada ya berkaitan dengan nilai hidup kita. Karena nilai hidup kita itu bukan ditentukan oleh manusia. Nilai hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya saudara, dan sesungguhnya agungnya rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, tadi mereka nggak kenal Tuhan.
Itu bukan orang Kristen tadinya, bisa percaya Yesus. Ya, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita maha kaya. Ya, seringkali ya saya berpikir begini ya, Tuhan, gimana ya? Apakah ini bisa berlanjut sampai selamanya pelayanan ini? Karena gereja yang saya gembalakan, jemaatnya untuk mereka aja bisa hidup, kami sudah syukur. Saya sudah syukur untuk mereka tidak membebankan saya sudah syukur. Gimana ya Tuhan? Tapi saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, dalam doa, Tuhan bilang, aku yang punya segalanya. Haleluya. Tidak pernah kekurangan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Kenapa? Karena hidup kita bernilai. Kalau hidup kita bernilai, itu Tuhan memberkati kita dengan mudah sekali, dengan gampang sekali. Tapi kalau hidup kita tidak bernilai, ya, Tuhan sangat sulit memberkati kita. Kenapa? Bukan sebenarnya dia takut rugi, tapi dia punya firman dan dia tidak mau melanggar firman-Nya. Karena hanya orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang diberikan berkat spesial. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena banyak orang-orang berkata, wah, hujan pun dikasih ke orang berdosa. Ya, panas matahari dikasih ke orang berdosa. Itu umum. Itu bukan berkat spesial. Berkat spesial, keselamatan, dan berkat-berkat mujizat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Haleluya. Pelayanan kami selalu saudara dalam pergulatan. Sering sekali, apalagi sudah Senin begini, dalam pergulatan ya. Ya, istri saya 2 kali dia ngecek dalam sebulan ini, 2 kali ATM pun ditelan. Ya, ditelan sama apa itu, sama mesin itu. Ya, awal mula saya marah karena dia ngelapornya dari sana. Yang kemarin karena dia datang langsung, Pak, tertelan Pak. Nah itulah sampai 2 kali kan tertelan saya bilang. Tapi saya tidak marah, tidak marah kayak yang kemarin. Kenapa bisa tertelan? Enggak. Ya udahlah, tenang-tenang aja saya bilang. Ya, karena kemarin itu pas hari Minggu ya, hari tanggal merah kalau nggak salah ya. Ya hari Sabtu ya. Iya hari Sabtu ya. Tanggal merah yang penting ya. Hari Senin tanggal merah ya. Jadi ya udah biarin di situ lah. Nanti kalau sudah buka kita akan urus. Saudaraku yang saya kasih, itulah pergulatan. Setiap hari kami harus, Tuhan berkati kami, berkati kami, berkati kami, berkati kami, supaya anak-anak jalanan ini bisa Tuhan, supaya saya nggak keluar kota. Karena begini saudara, ini anak jalanan ini sudah sama dengan penggembalaan di sini. Baptisan kita kasih surat baptis, ya kan? Pernikahan kita nikahkan. Kalau ada yang lahir di kolong kita urusin, ada yang sakit pun kita urusin. Jadi sudah sama dengan penggembalaan, sudah sama dengan pastoral. Ya makanya hujan lebat pun kita datang. Saya bilang sama istri saya, hujan lebat pun kita datang. Kenapa? Karena mereka pasti nunggu. Betul saudara. Hujan selebat itu lihat orang masih banyak begitu. Ada 60 orang. Kalau nggak hujan bisa 100 orang, bisa 95 orang. Iya. Saya bilang kok makin banyak jemaat saya di sini ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Tuhan dahsyat. Haleluya. Tuhan ajaib. Iya, kita nggak undang, nggak kasih selebaran, datang mereka entah dari mana-mana mereka berdatangan. Iya. Saudara, kita pun bisa ya merasakan bagaimana hati mereka ya kepada kita, mereka bisa merasakan bagaimana hati kita terhadap mereka ya. Makanya kalau kita betul-betul ya ibadah dengan yang benar, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan persaudaraan itu. Haleluya. Haleluya. Karena di sini dikatakan rahasia. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengekspresikan pujian penyembahan kita, yang rahasia tadi disingkapkan Tuhan. Ya, disingkapkan Tuhan sehingga kita tahu bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan terhadap manusia. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapa yang menciptakan agama? Manusia. Manusia.
Yang menciptakan manusia Tuhan. Tuhan. Berarti agama apapun dia Tuhan yang ciptakan. Sekarang kalau kau tidak bisa mengasihi manusia, kau tidak mengasihi yang diciptakan Tuhan. Karena itu mengasihi itu adalah hukum yang terutama dan utama. Amin. Haleluya. 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 Bagaimana kalau seorang pendeta yang belum selesai pemakaman, siram bunga doang gitu, langsung pulang. Harus selesai dulu, mereka foto-foto, kita tunggu dulu. Itulah kasih. Ya mungkin saudara pikir itu hal yang biasa, bukan hal yang biasa. Saya sudah kepanasan, saudara. Iya, saya sudah terbiasa pakai AC jadi kepanasan. Ini aja saudara, kenapa beberapa minggu yang lalu saya pakai tangan pendek terus? Karena ini belum dicuci. Ya, sekarang sudah dicuci. Ini pun saya lihat udah mulai agak dingin ya. Mungkin karena urapan roh itu ya. Haleluya. Haleluya. Jadi roh ya yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, ibadah ini sangat berarti. Haleluya. Avoda sangat berarti. Tetapi saudara, ini bukan hanya urusan vertikal, tapi ada urusan horizontal. Makanya kalau di bahasa yang lainnya di situ dikatakan, saudaraku yang saya kasih, ya, di bahasa lainnya dikatakan begini ya. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu lateria atau laterio. Lateria itu apa artinya? Arti lateria itu adalah penundukan diri kita terhadap Tuhan, ketaatan kita terhadap Tuhan, itu yang membuat kita memiliki ya rasa tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Haleluya. 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 Ya, karena bagi orang Ibrani pada waktu itu saudara, itu ibadah itu sangat penting sekali. Itu sebabnya Yosua bilang, kalau kau tidak mau beribadah kepada Allahku, aku tidak akan menyembah alam. Aku tetap menyembah Tuhanku. Sekalipun kalian semua tidak mau beribadah. Jadi saudara, apa yang kita dapatkan di dalam pujian penyembahan ini, kita realisasikan ada dampaknya di masyarakat. Contoh, seperti yang kami lakukan tadi, hal yang sederhana. Saudara tahu, sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah. Iya kan? Kenapa? Itu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bukan miskin lagi. Iya. Kalau orang miskin masih bisa ngontrak, mereka tidak bisa ngontrak. Mereka tidur di kolong-kolong. Kalaupun ada kontrak mungkin 1-2. Yang lainnya rata-rata di kolong-kolong. Ya, harusnya itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kita nggak perlu ya harus memaksa pemerintah. Jadi jangan kita bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara. Jadi gereja ini sudah melakukan sesuatu, walaupun gereja ini kecil. Doakan supaya video-video kita gereja tanpa tembok senyum pintu ini muncul di HP Presiden, ini muncul juga di HP-nya Menteri Sosial, Menlu, biar dia alihkan juga sebagian yang harusnya sekian miliar, 100 miliar ke Palestina, biar dipotong sebagian untuk orang Indonesia, anak-anak jalanan. Haleluya. Kita baca selanjutnya ya. Ya, Markus 7 ayat 6 sampai 9. Ya. Ya. Sudah? Lateria tadi itu sama ya, sama tadi ya. Tapi dia lebih cenderung kepada dampak kita setelah ibadah harus ada. Kita baca 3, 2, 1. Jawabnya kepada mereka, benar membuat saya anakku, hai orang-orang Baptis, suara tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan dirinya, karena jauh daripadaku. Terus Percuma mereka berkata kepadaku, karena adanya mereka adalah manusia. Terus Perintah Allah membawa mereka untuk berkorban kepada Terus Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh andai kamu
mulai dari ayat 6 tadi. Ayat 6, ulang. Ayat 6. Ayat 6 dan ayat 7. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa Tuhan sampai ngomong demikian? Kok mereka ini bibirnya begitu dekat dengan Tuhan, hatinya kok jauh? Bisa ya? Saudara, bisa ya? Bibir kita dekat dengan Tuhan, hati kita jauh. Bisa nggak bibirmu itu dekat dengan istrimu, tapi hatimu jauh? Bisa. Kola bulan, kola sayang, kola bintang. Betul nggak? Iya. Padahal bintang jauh, bulan juga jauh. Tak tahu kita dapat berita suaminya ketangkap Satpol PP, ya, karena selingkuh di hotel A, hotel B, ya. Tapi bibirnya dekat, kola bintang, kola bulan, tapi sebenarnya hatinya jauh. Ya, saudara, kita jangan selingkuh. Memang kita nggak selingkuh secara lahiriah. Kita begitu sayang sama istri kita begitu sayang sama suami kita, tapi kita selingkuh dengan Tuhan. Bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita jauh. Kita lebih condong kepada adat istiadat daripada kepada Tuhan. Itu orang Yahudi. Makanya Yusuf Roni pernah berkata, orang Batak ini adalah salah satu suku Yahudi yang hilang. Karena orang Batak ini paling kuat adat istiadatnya. Itu sebabnya kalau saya melayani di suku Batak itu ya, biasanya habis pelayanan saya langsung pulang. Karena saya tahu, walaupun ini diawali dengan ibadah, nanti bisa ada bir, ya, bisa ada di situ tua, ya, bisa ada acara-acara lain lagi. Mendingan saya pergi aja, jadi saya nggak terlibat. Saudara, dalam hukum pidana, hukum positif pidana, ketika kau melihat ada orang berbuat pidana, kau tidak laporkan ke polisi, kau akan masuk pidana turut serta. Kalau direkam di CCTV kau ada, oh gitu. Kenapa kau nggak lapor? Harusnya kita lapor. Haleluya. Nah, lebih bagus kita nggak melihat supaya kita nggak lapor. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau aku lihat ya, nanti aku lapor Tuhan. Randy Tuhan, begini. Ya kan begitu. Ada pula yang merekam lagi dari belakang, dikirim ke Randy. Oh, marah dia. Mendingan aku nggak lihat. Haleluya. Saudara, jadi saudara, aboda tadi, saudara, itu punya arti makna yang dalam. Jadi hubungan kita vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal kita sesama manusia. Makanya kenapa Tuhan Kristen saja yang mati di salib? Kenapa Tuhan yang lain tidak ada mati di salib? Saudara mungkin berkata, karena menebus manusia berdosa, tetapi ada makna lain. Dia mau kasih tahu, hei, kau hubungan vertikal, kau juga hubungan horizontal. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akalmu. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Berikan sorak-sorai yang haleluya. Sebenarnya dalam kekristenan ini tidak ada yang bisa kita anggarkan. Nggak ada yang bisa kita anggarkan. Hanya satu, kasih. Itu aja yang bisa kita tonjolkan. Nggak bisa banyak kita debat sana debat sini. Tapi ketika kita punya kasih, orang akan lihat dan orang berkata, aku ikut Yesus. Orang Palembang bilang, baptis aku Pak. Orang Lampung bilang, baptis aku Pak. Orang Lampung bilang, Pak, saya di Lampung tidak ada yang mau baptis saya, tapi Pak Pendeta berani baptis saya. Orang Palembang, baptis saya Pak. Bahkan dia kemarin bilang, Pak, katanya, siapapun yang mau ganggu-ganggu Bapak di sini, saya barisan depan. Saya belum pernah dengar ada jemaat yang saya pimpin di sini sudah hampir 10 tahun yang begitu. Tapi dia barisan paling depan. Saya bilang, kau Petrus. Haleluya. Haleluya. Udah berapa orang kita baptiskan? Salah satunya dia. Dia berkata demikian. Ya, saudara, kira-kira waktu Petrus potong itu telinga hamba ya, hamba imam besar ya. Ya, kira-kira Tuhan benar-benar marah atau nggak marah ya? Enggak. Haleluya. Saya yakin Tuhan tahu apa yang ada di hati Petrus. Cinta kasih Petrus terhadap dia. Tuhan tahu.
Tapi walaupun demikian, Tuhan mau tunjukkan kasih terhadap semua manusia. Makanya dia bilang, hei Petrus, sarungkan pedang, jangan main pedang, nanti kita kena pedang. Tapi di hati Tuhan, saya bisa pastikan, luar biasa, luar biasa. Ya, bayangkan kalau saya mau digebukin orang, terus anak saya, si Daniel, tang. Tapi kalau dia bilang, kamu libas bapakku, tonjoknya orang itu jatuh, dong. Dalam hati saya luar biasa. Tapi sampai rumah Pak, sampai rumah saya akan bilang, nak, Tuhan bukan begitu. Haleluya. Jadi di sini ada sisi kemanusiaan, sisi manusia kita, ada sisi keilahian. Jadi Yesus pun pada waktu itu dia manusia seutuhnya, dia Tuhan seutuhnya. Jadi dia tahu perasaan Petrus seperti apa terhadap dia, cinta Petrus seperti apa. Walaupun itu memang Tuhan bilang jangan main pedang. Haleluya. Haleluya. Ya itu karena kasih, saudara. Karena kasih. Si orang Palembang tadi berani ngomong demikian karena kasih. Oke, terus kita lanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 17. Apa dampaknya dalam aboda, apa dampaknya tadi? Harus ada dampak. Ya. Kita baca 3, 2, 1. Saudara, barang siapa mempunyai harta duniawi, bukan berarti saudara Anda jadi duniawi, bukan. Maksudnya ini menjelaskan kalau kau punya harta ini secara lahiriah dan melihat saudara menderita kekurangan, tetapi kau menutup pintu hatimu terhadap saudaramu, ya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dia? Haleluya. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Terus? Dalam pujian, dalam penyembahan kita masuk hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Sang Maha Kasih itu. Saudara, kita juga akan terhisap karakter kita sehingga kita seperti Dia. Haleluya. Sebab saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, saudaraku yang saya kasih, inilah harusnya yang kita lakukan setelah kita ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya vertikal, tapi horizontal. Kalau vertikal saja, nanti justru kita kayak orang Farisi, munafik. Wah, teriak-teriak memuji menyembah Tuhan. Tapi ketika di luar, kita tidak peduli dengan sesama kita. Memang mungkin dia bukan keluarga dekat kita. Karena kasih itu, saudara, kalau kita bicara kasih ada 4 itu ya. Kasih apa? Iya. Iya. Kasih apa? Siapa? Eros, agape. Kasih apa lagi? Storge. Itu kasih yang berkaitan dengan kekeluargaan, yang menggambarkan kasih kekeluargaan. Oh, itu anak saya, oh itu bapak saya, itu istri saya, suami saya. Iya, wajib kita mengasihi, oke? Tapi ada kasih filia, itu kasih yang menggambarkan persahabatan. Nggak ada hubungan darah, tapi kita dekat dengan dia, sahabat. Ada kasih eros, itu karena ada hubungan percintaan. Iya, makanya kalau kasih eros ini, saudara, biasanya ya, biasanya ini terbatas. Biasanya terbatas. Makanya banyak orang bercerai di tengah jalan. Kenapa? Kenapa bisa bercerai di tengah jalan? Kenapa? Kasih erosnya hilang. Kasih erosnya, kasih agape ya. Iya. Kenapa bisa dia, haleluya, berpisah di tengah jalan? Karena dia nggak tahu jalannya. Iya, karena nggak tahu jalan dia berpisah di tengah jalan. Kalau dia tahu jalannya, dia nggak mungkin berpisah. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Dia nggak mungkin berpisah. Kalau suami istri sama-sama di jalan itu nggak berpisah. Karena ini beda jalan saja. Makanya saudara, hati-hati kalau berjalan, jangan sampai salah jalan. Karena jalan itu menentukan kita sampai kemana kita. Haleluya. Dengan suara-suara yang besar.
dalam kehidupan kita itu, saya baca Yakobus 1 ayat 26. Ini yang saudara, ya saya rasa belum saya lakukan ini. Yang lain semua, pelayanan penjara-penjara sampai Nusa Kambangan, pelayanan anak jalanan, pelayan macam-macam muda. Sepertinya ini kurang kuat saya di sini. Tapi saya akan lakukan ya. 3, 2, 1. Bukan ini maksud saya nanti yang lain. Saudaraku yang saya kasih, berarti ini kan dampaknya ibadah, betul kan? Setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita ada dampak. Dampaknya apa? Apa? Mengekang lidah, ya kan? Kita mau marah kita tahan, kita mau maki kita tahan, kita mau bilang tahan. Haleluya. Kalaupun sampai keceplosan, anjir. Haleluya. Ya ada perubahan. Masa kita sudah memuji menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti apa tadi 1 Timotius 3 ayat 16, masa nggak ada perubahan? Kita harus ada perubahan. Oke, ayat 27 ini terakhir. Kalau udah terakhir, saudara harus sungguh-sungguh. Suaranya kencang. 3, karena mau makan kan? Ya, betul. Itulah hebatnya gereja di sini ya. Iya, saya bilang sama Pak Tunit, kalau sore nggak usah masak. Kalau di hari Kamis, anaknya berapa? Pak Tunit, istrinya, Emon semua, nggak usah masak. Ya. Bukan saya kasih yang sisa, saya juga makan itu. Artinya bukan beda-beda. Saya makan di kolong bersama dengan Pak Tunit. Artinya yang saya makan itu berarti sudah berkualitas. Kenapa? Lihat dong kerennya. Berarti kalau itu sudah saya bagikan ke saudara, itu udah berkualitas. Apa yang saudara makan itu yang kumakan. Jangan kita saling makan makanan. Haleluya. Coba ini yang 3, 2, 1. Haleluya. Saudara mengunjungi yatim piatu, tapi ada janda-janda. Terus saya berdoa, Tuhan Yesus, nanti harus sering-sering saya ke rumah Ibu Manul sama Teman Air, janda-janda ini. Ibu Epa, iya. Tapi Ibu Epa jauh ya. Ya, lagi dia bukan asli jemaat sini ya. Ya, bersyukur juga dia kemarin datang ya. Disalami untuk beli bensin saya. Kalau enggak kewalahan juga beli bensin pulang pergi. Iya, yang minta doain sih banyak di situ. Tapi yang masih ya, karena Tuhan sudah siapkan buat saya yang lebih besar. Haleluya. Ya, jadi saudara ini harus berdampak. Saya saudara buat program ya. Coba saudara cari nanti khusus yatim piatu 20 orang. Nanti kita akan khusus untuk mereka ya, khusus untuk mereka ya, kita akan kasih, cari 20 orang, gak usah banyak dulu. Tapi di sini yatim piatu loh, bukan yatim. Yatim piatu. Ya. Pak Hendy langsung kencang ya. Saudara kalau ada sertifikasinya di situ, ada. Coba baca nanti ya di suratan Timotius ada janda-janda pun yang dapat berkat dari gereja itu janda-janda yang tidak mampu. Kalau janda-janda yang memang punya penghasilan ya. Haleluya. Iya, haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, kalau Ibu Hendrik ini saya lihat ya, hatinya lembut. Iya, hatinya lembut. Kenapa? Iya, apapun yang bilang suaminya dia senyum-senyum aja. Coba saya bilang itu janda kembang, wah istri saya pasti ngamuk dia. Kau cari kembang terus. Iya, haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi dampak ibadah itu harus ada. Amin. Amin. Ya, haleluya. Apa tadi? Aboda. Apa lagi? Latrio ya. Latria juga boleh, letrio juga boleh. Jadi saudara vertikal dan horizontal.
Jadi kalau kita betul-betul menerapkan ibadah ini dengan benar, saya yakin banyak orang-orang nanti yang tertarik dan banyak orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Dan sore-sore buat Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Fokus, jangan Amin, amin. ke yang lain-lain ya. Tuhan Yesus, kami beribadah. Kami yakin hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan merubah hidup kami, sehingga ibadah ini memberi dampak bagi hidup kami. Kami berubah sehingga kami memiliki kasih agape, kasih yang sempurna, kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami boleh saling mengasihi satu sama lain, dan di luar pun kami mengasihi ciptaan Tuhan, khususnya manusia, karena mereka diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami untuk membawa mereka mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus